Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 1 jam bersama Toko dengan Ketua DPRK Aceh Besar, yaitu Bapak Sulaiman SE. Tadi kita sudah menceritakan ya Pak, bagaimana kemudian Bapak kecil dan kemudian sistem pendidikan orang tua, kemudian Bapak bergabung dengan partai politik dan kemudian terpilih menjadi anggota DPRK gitu ya, dan juga terpilih menjadi Ketua DPRK gitu. Nah, berbagai persoalan yang sudah dihadapi itu pasti banyak sekali dan banyak kesimpulan-kesimpulan yang sudah Bapak ambil gitu. Ada berbagai permasalahan yang terjadi di Aceh Besar nih Pak. Salah satunya adalah tentang Barak Bakoi itu Pak. Ini bagaimana sih kasus ini sampai sekarang ini Pak? Ya sebenarnya Barak Bakoi itu telah selesai pasca tsunami. Setelah BRR membantu ada di kawasan Darussalam sana di Baitul Salam itu oleh BRR telah membantu rekomendasinya dari Bupati Aceh Besar. Saya pikir masalah Barak Bakoi itu telah selesai. Kalau kemudian sekarang kenapa masih juga ada yang tinggal di situ? Ini saya rasa ini adalah penginap atau penghuni yang berlapis yang membuat pemerintah juga bingung terhadap masalah ini. Karena kasus yang terbaru yang terjadi selama ini adalah di situ rawan maksiat dan narkoba. Itu yang kita dapatkan di info-info yang kita dapatkan dari pemerintah maupun dari masyarakat itu. Itu jadi sebenarnya itu sudah selesai, tetapi karena ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, sehingga ini menjadi kasus yang berlapis itu ya Pak ya. Oke, dan dari situlah menjadi tempat yang tidak diinginkan, seperti banyak hal-hal yang tidak baik terjadi di situ Pak ya. Nah, yang satu lagi yang menjadi sebuah permasalahan gitu di Aceh Besar adalah tentang banyaknya ladang ganja, kemudian masalah narkoba. Ini bagaimana nih Pak menyikapi hal ini Pak? Ya, ini memang sebuah kasus atau masalah yang sangat-sangat krusial yang membuat kita bingung. Dan untuk hal ini, untuk kasus ini, pemerintah baik itu eksekutif dan legislatif itu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada seluruh elemen masyarakat, stakeholder yang ada itu bekerja sama dengan baik untuk memberantas secara bersama-sama. Katakanlah memang bagusnya polisi dikejar mereka, diintai mereka dan segala macam tanpa didukung oleh masyarakat juga nggak berhasil, karena memang spionase atau informan yang dapat itu dari masyarakat. Itu masyarakat kalau memang tahu terhadap ladang ganja misalnya, itu langsung lapor kepada aparat yang berwenang dan juga kepada pemerintah. Nah, dan juga dengan karena narkoba kan bukan hanya ganja, tapi kan sabu dan segala macam. Nah, terhadap kasus-kasus tersebut tentunya kita berharap ada kerjasama yang baik, ada bantuan informasi dari seluruh stakeholder yang ada. Oke, jadi memang harus ada koordinasi yang baik gitu ya dari pihak masyarakat, kepolisian dan juga berbagai pihak gitu. Bagaimana kemudian ini bisa bukan terselesaikan, tetapi bagaimana meminimalisir itu, gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana, kan kalau di DPRK ini kan banyak anggaran nih Pak. Berbagai anggaran yang untuk kegiatan-kegiatan ataupun untuk pemberdayaan masyarakat itu bagaimana nih Pak? Saya khususnya dari anggaran yang kita punya tentunya kita khusus untuk narkoba ini ya, narkoba kita telah membuat film edukasi. Yang kita buat film ini kita akan setelah kita buat film, kita sebarkan kepada masyarakat, kita berikan CD ke masyarakat untuk ditonton, bahwa kita ngambil kisah ada sebuah keluarga yang katakanlah mampu atau kaya raya yang kemudian broken home itu gara-gara narkoba. Nah, inilah persoalan yang terjadi di masyarakat selama ini, yang kemudian setelah kita membuat film dokumenter ini kita berikan masyarakat, insya Allah mudah-mudahan ini akan sedikit minimalisir lah, sedikit membuat angka kasus narkoba ini menurun di Aceh Besar. Karena saya mendapat informasi bahwa khususnya di Aceh Besar, kasus narkoba yang paling banyak itu, yang paling tinggi itu adalah di Montasik. Jadi, oleh pihak kepolisian telah bekerja bagus dalam memanggil seluruh gecik untuk diajak kerjasama lah. Ada informasi, nanti ada penggunaan narkoba, langsung lapor ke polisi. Nah, kita akan terus menerus untuk melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang kuat,
yang bisa meneruskan jejak-jejak kita yang dari sekarang. Oke, jadi bentuk film dokumenter tentang narkoba itu adalah bentuk film edukasi gitu Pak ya, betul, kepada anak-anak muda, kepada masyarakat itu supaya menjauh dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Apalagi dari narkoba itu kriminalitas juga bakalan tinggi ya gara-gara narkoba ini. Nah, sedikit lagi nih Pak, harapan Bapak nih sebagai Ketua DPRK untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Aceh Besar nih Pak. Ya. Saya berharap kepada masyarakat, kerjakan, lakukan apa yang kita punya skill, apa yang masyarakat punya keinginan lakukan. Ketika itu dipastikan, ketika ada kendala maka sampaikan ke siapa yang bisa disampaikan, tentunya kepada pemerintah daerah. Nah, bila kami bisa berbuat kepada masyarakat, kami siap 24 jam untuk bersama-sama dengan masyarakat. Dan siap, pintu selalu terbuka, baik di gedung DPR ini maupun di rumah saya pribadi, di rumah kami anggota DPR, selalu terbuka untuk rakyat Kabupaten Aceh Besar. Dan kami berharap bahwa Aceh Besar akan selalu besar sesuai dengan namanya Aceh Besar. Memimpin parlemen di Kabupaten Aceh Besar, dan beliau diangkat dari partai lokal yang ada sekarang, dan beliau adalah sangat bagus dan sangat menerima semua elemen masyarakat yang menjumpai beliau, dan beliau ingin dan berminat sekali untuk membangkitkan ekonomi rakyat dan memajukan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada umumnya begitu. Kinerja beliau bukannya dikarenakan saya sebagai ADC ruangan beliau, tetapi kinerja beliau sangat baik. Beliau tidak mengulur-ulurkan waktu untuk mengambil suatu keputusan, baik itu keputusan yang bekerjasama dengan Pemda atau via eksekutif maupun dengan masyarakat sendiri begitu, Bu. Oke, jadi memang sangat bagus ya, dan dekat dengan rakyat juga, tapi dekat dengan para staf dan juga orang-orang yang bekerja di sini gitu Pak ya? Iya begitu, harus memang begitu. Harus seperti itu. Ya seperti itu. Ya, karena kan beliau seorang yang sangat muda di kalangan anggota DPR, dan beliau juga sekarang boleh dikatakan pemikirannya cukup maju ya Bu ya, dikarenakan beliau dari pendidikan yang kita ketahui adalah sarjana ekonomi. Jadi sangat energik beliau dan sangat bersahaja. Berjiwa muda gitu ya, Pak ya. Menurut hemat kami ya beliau orangnya baik, komunikatif, ya, sehingga dalam pelaksanaan tugas komunikasi yang terjalin dengan beliau sangat baik. Kemudian juga kalau boleh kita katakan beliau juga orangnya rendah hati, suka membantu ya, sehingga sesama rekan-rekan DPR itu boleh dibilang komunikasi hubungannya ya berjalan sangat harmonis. Selama ini cukup baik beliau, karena memang latar belakang orang organisasi, juga orang partai, dan beliau juga masih relatif muda, sehingga cukup agresif dan energik dalam bertugas, sehingga hubungan-hubungan dengan sama rekan kerja, baik sama mitra kerja maupun dengan para staf, mungkin boleh dibilang sangat baik dan berjalan harmonis. Terima kasih Pak atas segala informasi yang telah Bapak berikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pemirsa ya, khususnya untuk pemirsa penonton dari Aceh Besar sendiri ini ya, sudah mengetahui bagaimana sosok dari Ketua DPRK sendiri dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Aceh Besar, dan semoga kita semuanya bisa mengatasi, meminimalisir, dan juga jangan mendekati hal-hal yang tidak baik. Contohnya adalah narkoba. Oke, saya Rizkan Syahira harus pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa semuanya. Dan kalau misalkan ada kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.